Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas rumor terbaru dari Ultraman Omega di Link Satsu episode 603. Nah, pastinya teman, kalau misalkan saya udah langsung membahas rumor ini, pastinya ya sudah mau dekat nih untuk first look dari Ultraman Omega di bulan ini katanya ya. Jadi maksudnya trailer pertama ya untuk munculin si MC-nya, Ultraman-nya dulu ya kan, dan juga form-formnya pastinya ya deket-deket inilah gitu ya. Karena kalau untuk ya kemarin-kemarin kan biasanya ada di awal April, ada yang di tengah-tengah, bahkan udah mau akhir gitu ya. Jadi pastinya untuk dalam jangka waktu sekitar 1 bulan lebih itu pastinya kan ada scan dulu gitu ya. Baru nanti bulan Juni itu masuk ke pressconnya, dan nanti bulan Juli ya itu akan tayang ya Ultraman Omega. Nah, pastinya ini dia teman, beberapa rumornya yang sangat menarik ya di sini. Jadi selain tentang henshin itemnya yang berupa kayak slugger itu ya teman ya, dan juga armor change, jadi juga pastinya makin seru nih kita akan bahas ya. Oke teman, jadi ini dia untuk katanya ya, ini adalah leak yang tersebar ya untuk Ultraman Omega ini. Jadi untuk Ultraman Omega ini juga memang kalau dilihat sekilasnya ini cukup menarik ya, karena face-nya itu kan bagian wajahnya tuh berwarna merah ya, kayak jarang sekali gitu ya ada Ultraman yang selain Zerd ya, itu kan memang official parody gitu ya, dan juga Ultraman Z Beta Smash itu kan memang ya cukup apa ya, menarik lah gitu ya. Selain rumor yang tentang kayak pakai slugger kan ya, yang armor change, ada apa, armor merah, biru, dan juga putih katanya ya, dan juga armornya yang biru kayak Agito atau enggak Flazar Veteran Armor. Dan ya kalaupun misalkan ini pakai change armor atau pembahasan atau mungkin kayak ya Ultraman X lah gitu ya kalau kita lihat untuk kaiju ini. Tapi kalau di Ultraman X ini konsepnya itu fusion ya. Kalau di sini tuh dia lebih ke change armor kayak Ultraman Art dah gitu ya. Jadi pastinya kalau dilihat juga ya teman ya, di bagian tengahnya itu dia ada kristalnya berwarna maksudnya berwarna biru dan bentuknya segi 5. Tapi kalau misalkan kita lihat yang udah gitu ya, kalau misalkan kalau teman-teman misalkan di Ultraman Blazar itu dia ada motif seperti pusaran angin atau pusaran galaksi lah gitu ya. Jadi pusaran yang keluar dari dalam galaksi itu ya kan, itu disebut blazar ya. Jadi pusaran yang terkoneksi dengan galaksi dan juga ruang waktu itu, yaitu adalah blazar ya teman ya. Jadi kayaknya Suburaya pun juga mau coba mendeskripsikan sedetail mungkin ya untuk si penerapan blazar ini, cuman ya itu cukup rumit lah gitu ya, karena memang banyak yang harus digali juga gitu ya. Nah, kita masuk teman ke change armornya ya teman ya, dan juga untuk rumornya itu ya, Henshin device kan katanya mirip Slugger nih kan, mirip sama Ultra D-Flasher dan mirip katanya ya. Jadi kalau Ultra D-Flashernya si Decker itu kan dia seperti kayak inilah ya kan ya, kayak apa namanya, bukan Blade Race, apa sih namanya yang changernya Ultraman ini tuh lupa. Pokoknya dia itu kepalanya naik gitu ya untuk nanti pas sudah change formnya. Tapi kalau untuk Slugger ini kayaknya sedikit mirip dengan ini kalau kita bisa bayangin ya, itu kayak Beliaroknya Ultraman Z atau X-Sluggernya Ultraman X, atau enggak punya si Orb Trinity itu ya, itu kan Slugger juga gitu ya. Jadi kan Slugger yang kayak di Orb atau enggak kayak X tuh, nah itu kan. Jadi misalkan masukin kayak kristal-kristal atau yang collectible item itu bentuknya kayak segi 5 itu ya, mungkin bisa menarik lah gitu ya. Dan collectible itemnya berupa batu berbentuk segitiga segi 5 ya, bernama Omega Meteor. Nah, kalau batu yang dimaksud itu seperti meteor, ya berarti ya dari luar angkasa lagi lah ya kan, nggak jauh-jauh lah dari alien lah atau dari mana lah gitu ya, dan juga dari planet lain. Nah, planet yang maksudnya ada meteornya itu apakah masih nyambung dengan Nebula M78 ya, atau ibaratnya planet lain lagi, planet baru yang maksudnya planet kayak planet primitifnya Blazar gitu ya, atau planet lain yang memang ada kayak fenomena meteornya itulah ya teman ya. Jadi selain ini kan juga ada set katanya, set batunya ini ada set pertama yaitu adalah 7, 0, dan Z.
Nah, ini kalau misalkan nggak pakai konsep fusion, berarti ini ya konsepnya berarti kayak ini aja deh ya. Kayak si Ultraman Trigger mungkin ya, atau enggak Ultraman kalau Trigger tuh dia base-nya tuh emang kekuatan original tuh dari 3 ya temennya. Decker pun juga sebenarnya sama gitu ya. Kayak siapa ya? Mungkin kayak Ultraman Ginga mungkin ya. Dia pakai kekuatan meteor tapi ada gambar Ultraman-nya gitu ya. Shin device-nya bisa dijadikan kalung. Oh, oke. Jadi ini ibaratnya bisa lebih fleksibel lah gitu ya, bisa lebih aman gitu ya. Terus juga nanti protagonisnya akan ada 2 ya katanya ya, 2 MC. Jadi 2 MC ini maksudnya kayak gaya Agul atau kayak si Komon sama Hime ya di Nexus atau kayak si kembar ini Isami Katsumi. Kalau misalkan si kayak si kembar sih ya mungkin cuman apa ya ibarat tuh seperti cerita si kembar dan juga yang ibarat tuh keluarga aja lah gitu ya. Kalau misalkan ini kan ibaratnya kan Omega. Kalau maksudnya kan kait-kaitkannya gitu ya. Mungkin seperti katanya sih ya ini MC tuh kayak amnesia ya, yaitu mau dibimbing sama si karakter satu lagi secondary ultra katanya ya, atau secondary MC-nya ini ya punya kekuatan yang apa ya, yang OP lah gitu ya, yang bisa ngalahin monster juga gitu ya, tapi mungkin nggak bisa jadi Ultraman atau belum ada kesempatan aja gitu ya. Jadi entah ada rivalitas kayak Gaia dan Agul mungkin ya. Jadi cukup menarik lah teman-teman ya. Terus tadi kan ada human form dan human host ya teman ya. Nah, human formnya Ultraman Omega itu amnesia sama seperti Ultraman Regulus. Oh, oke. Terus juga form Ultraman Omega nanti mengambil referensi 4 hewan mitologi Tiongkok dan akan menjadi meteor kaiju. Oh, oke. Jadi ibaratnya kayak Byakko atau enggak kayak Seiryu ya teman ya. Kalau misalkan kayak Regulus itu dia kayak pakai kekuatan Tiger sama Dragon ya, Fire Dragon sama White Tiger kalau sana namanya ya. Jadi ibaratnya Regulus ini kan dia ini kan bela diri kan ya, jadi kan ada masternya kan ya, yang udah nonton spin-off-nya tahu lah kan ya, itu si Regulus itu kan dia kayak berlatih gitu ya untuk dapetin kekuatannya, jadi nggak segampang itu juga gitu ya. Nah kalau untuk formnya tadi ya, jadi untuk formnya itu namanya Regines atau namanya Reginis ya teman-teman ya, yaitu Kaiju Naga Biru yang akan menjadi armor Ultraman Omega dan bersenjatakan pedang yang tadi warna biru tanduk itu ya teman-teman ya. Yang ini warna tanduknya itu atau bentukannya itu kayak si Blue ya teman-teman ya. Ultraman Blue di Rubu tuh ya, jadi kan pastinya kan kayak ada katanya kan 2 MC nih kan ya, jadi bisa gue ganti mungkin ya, kayak Rubu kan bisa yang elemen gitu ya, dia kan pakai elemen gitu ya, jadi warna tanduknya aja dibikin beda warnanya ya. Terus juga ada Trigaron Kaiju Harimau Putih akan menjadi armor Ultraman Omega dan bersenjatakan cakar. Oh, oke. Cakar ya, jadi cukup menarik juga ya teman ya. Nah habis itu juga katanya ya ini untuk perilisan teaser atau trailernya itu sekitar bulan ini kan ya. Jadi itu udah ada yang urutin loh teman ya, yang paling lama sampai paling cepet ya. Jadi paling cepet itu adalah Ultraman Arc tanggal 5 April ya, jadi memang cepet banget ya teman ya. Terus juga yang terlama itu adalah Ultraman Taiga ya di tanggal 27 April. Wah, terus juga si Blazar itu di tanggal 21 April. Oke. Terus juga ada Z itu di 16 April. Trigger itu di 15 April dan Decker itu 18 April. Nah, itu berarti ya di tengah-tengah inilah ya, antara tanggal 17 April atau mungkin paling lambat ya sebelum tanggal 20 lah ya teman ya. Jadi cukup patut ditunggu ya teman ya. Nah, selain itu kan katanya Ultraman Omega ini tuh ini ya nanti kan di sekitar tanggal itulah kan ya akan ada merchandise itu, dan ini juga ada sedikit sinopsis ya teman-teman ya, yang mungkin masih sedikit nyambung, yang katanya motif ceritanya ini itu adalah di dunia dalam tanda kutip dunia nyata kita, yang ibaratnya nggak pernah lihat kaiju yang
maksudnya tuh kaiju native ya, katanya native kaiju yang mungkin asal dari bumi lah atau gimana gitu ya, yang biasalah ya kayaknya kaiju yang muncul yang mungkin familiar atau mungkin sekitaran orang-orang itu tahu gitu ya, ya mungkin kayak Space Beast atau Space Kaiju ya temennya, mungkin bukan kayak Ultraman Nexus juga gitu ya, kayak Space Beastnya tuh dia serem ya temennya, maksudnya mungkin kayak kaiju luar angkasa lagi lah, karena kayak misalnya kalau di Blazer tuh ya, Blazer paling banyak ya temennya untuk ibaratnya dibikin kayak wave-wave, first wave, second wave, dan juga third wave-nya itu ya kan. Jadi memang bisa bilang juga di sini katanya nggak ada attack team ya teman ya. Bukan berarti nggak ada attack team, mungkin kayak di Taiga atau Arc aja lah gitu ya. Bukan sekedar attack team yang harus pakai senjata apapun itu ya kan ya, nggak maksudnya kan ada kan ya untuk perlindungan dirinya gitu ya. Mungkin ya antara tim scientific aja gitu ya, atau ya mungkin kayak tim penyelamat ya, bukan tim tempur yang pakai pesawat tempur atau gimana gitu ya. Jadi kita patut tunggu ya teman ya. Nah untuk rumah berikutnya teman dari Ultraman Arc itu katanya adalah tribute untuk Ultra Seven dan juga Ultraman Max. Kalau dari misalkan untuk Ultra Seven ya, itu cukup make sense lah teman, dilihat dari armornya ya, yang memang seperti kayak baja besi ya teman ya. Ultraman berarmor baja besi berwarna perak gitu ya. Terus juga kan itu di tengahnya ada kayak segi 5 ya teman, kayak meteor ya, meteor baja besi. Jadi bisa bilang juga relasinya tuh ya mungkin Ultraman yang menggunakan baja besi ya kayaknya dari luar angkasa, kayaknya bahannya tuh entah dari apalah gitu ya, ya juga pastinya sangat kuat dan pastinya menjadi petarung yang handal gitu ya. Terus majanya itu kan juga berwarna merah kan, kayak misalnya pegulat gitu ya, pakai masker, ada pakai topeng gitulah temennya. Terus juga nanti katanya bakal muncul ya kan di Ultraman Omega ini kaiju armor dari Meteor Kaiju, itu katanya adalah peliharaan dari Ultraman Omega, dan full reveal nanti akan ada di event Ultraman Special Music Live di Shanghai, Cina. Oh, nanti katanya itu bakalan muncul ya teman, itu kan katanya tanggal 19 April ya untuk Ultraman Music Live show-nya itu. Apalagi teman ke rumor ini ya, jadi Reginis Armor ini katanya mendapatkan armor biru dan otot dan mendapat pedang bernama Blue Dragon Sword bertipe kekuatannya. Jadi ini beda nih kayaknya, yang warna biru biasanya kecepatan gitu ya, tapi ini warna biru ini adalah kekuatan ya. Jadi base formnya tuh nih mungkin warna biru kayak Ultraman apa ya, Ultraman biru tapi kuat ya teman. Biasanya kan kalau warna merah kan kuat ya kan, yang biru tuh kecepatan ya. Terus juga untuk si Trigaron itu warna merah katanya ya. Meteor Kaiju berbentuk harimau putih. Dengan armor ini Ultraman Omega mendapat armor mekanik layaknya mecha berwarna putih dan kuning, putih corak kuning ya. Oke. Mendapat cakap bernama White Tiger Claw. Nah, jadi untuk set dari Omega Meteor alias collectible item yang kedua kan, ini kalau nggak salah ada Trigaron, Ultraman Belial, dan juga Ultraman Cheat primitif ya temannya. Karena Omega Meteor ini kan seperti yang apa namanya, ancient item yang ukurannya kecil gini ya. Nah kurang lebih sebenarnya teman untuk si changernya dan juga collectible itemnya ya teman ya. Jadi kalau dilihat dari ini kan kayak slugger, tapi ini juga kayak holder gitu ya teman ya, kayak apa namanya, kayak bagian gagangnya itu ya teman ya. Jadi nanti katanya tuh untuk meteornya itu dimasukin ke dalam atasnya ya teman, cuma satu ya katanya ya. Jadi kalau misalkan di Ultraman Arc kan bisa 3 ya kayaknya, terutama untuk di Final Formnya tuh ya, yang si Galaxy Armor tuh bisa 3 bahkan ya. Ini bahkan cuma satu aja ya teman ya. Oh iya, kalau nggak salah kan di awal-awal banget ya, itu kan ada tuh rumor soal selain Reginis, Trigaron, dan setelah lagi ada Valkenes ya. Jadi Valkenes itu entah suatu form dari Ultraman Omega juga, atau nama villainnya, ya kan? Maksudnya untuk ada villain ultra lagi mungkin ya, yang juga bisa bilang juga untuk si form-formnya ini nanti kan misalnya ada form uncontrol mungkin ya kan, kayak Orb Thunder Blaster, atau bisa bilang juga punya hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi nggak tahu nih Valkyries itu kan dia masuk tuh ke list di bawahnya Trigaron ya kan, Reginis, Trigaron, dan juga si Valkyries ini 3 form mungkin di awal-awal ya. Jadi kita akan tunggu ya teman. Nah ini juga sempat ramai ya teman ya untuk rumor ini, dan juga kata
katanya ini apa ya, seperti behind the scenes-nya katanya, dan ini katanya tuh adalah pakai apa namanya, untuk Ultraman Omega-nya gitu. Tapi setelah diteliti ini fake ya. Fake-nya tuh kenapa ya? Ini bukan hanya seperti kayak yang katanya generated AI ya, tapi desainnya ini sedikit melenceng ya teman-teman ya. Soalnya ini tak kenapa ya, saya lihat itu malah kayak Ultraman Ginga Victory ya, maksudnya Ginga Victory tapi telah dimodifikasi sama orang-orang lah gitu ya. Jadi nggak tahu tuh seperti apa bentuknya ya teman ya. Jadi ini juga sempat ramai kan di Facebook atau di Instagram gitu ya. Jadi betul-betul banyak sekali ya teman ya. Terus juga teman, untuk Omega nanti katanya tayang di ATV ya teman. ATV kan juga sempat tayangin ya teman ya, untuk pahlawan baru tuh Ultraman Omega ya teman ya. Nah juga nanti akan ada di card game. Betul-betul banyak sekali ya teman ya. Nah, ngomongin defense team nih teman ya. Jadi katanya defense team ini tuh sepertinya ya itu akan muncul di core kedua. Kenapa core kedua? Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi ya teman ya. Mungkin di awal tuh bukan seperti tim penyelamat atau tim yang tempur gitu ya teman ya, pakai pesawat lah, pakai itulah gitu ya. Maksudnya yang kayak high tech banget lah gitu ya. Tapi maksudnya high technya tuh masuk ke core kedua. Core pertama itu mungkin lebih kayak tentara-tentara di pemerintahan sana lah gitu ya. Kan misalkan kayak GTF lah, JTF lah gitu ya. Jadi pokoknya kan di Ultraman itu memang banyak sekali kan ya. Terutama di Plaza sama Arc tuh ya, itu banyak sekali pakai unsur apa namanya, dari pemerintah ya termnya, yang ibarat tuh memfasilitasi tentaranya untuk ngalahin Kaiju ya kan ya, tanpa melibatkan Ultraman-nya juga gitu ya. Nah, selanjutnya teman, kita akan coba bahas untuk Sofubi Kaijin seriesnya gitu ya. Di sini ini kan ada beberapa nama yang cukup baru ya teman ya. Jadi nama-nama yang seperti Victora, Byakko, dan juga Anomali ya teman ya. Selain itu juga ada nama-nama lain seperti Alien Opus, Aikidon, Seiryu, ya Seiryu dan Byakko ini kayaknya ya ini seperti spirit ataupun kekuatan yang bisa dong juga nanti didapatkan sama Omega ini ya kan, kayak misalnya dapat Trikinis, Trigaron, dan juga Valkyries yang tadi ya teman ya. Lalu juga ada Alien Barossa sama Gedos. Nah, dua terakhir ini memang masih cukup ramai ya teman, kalau misalkan mau dimasukin lagi ya teman ya, karena memang selain si Barossa sama Gedos pun juga ya bisa aja kan ya nanti sebenarnya mau masukin kaiju-kaiju lain yang maksudnya dari nostalgia juga gitu ya. Dan mungkin ini terakhir ya teman, kita akan coba lihat ya bagaimana penulisnya ya gitu ya. Jadi kalau dari kemarin kan itu misalnya di Ultraman Blazers itu ya si siapa namanya, Taguchi ya, Kiyotaka Taguchi. Terus juga Ultraman Arc itu si Masayoshi Takesue gitu ya. Ya dimana juga penerapannya memang dari Rubu ke Arc itu sedikit mirip ya untuk formulanya ya. Jadi kalau misalkan ini mau dibuat original juga ya teman, atau dibikin fresh, berarti ini juga gak jauh-jauh lah temennya kalau misalkan mau dibikin fresh sekali gitu ya untuk Ultraman Omega ini. Jadi kayak tadi kan ada dua protagonis. Nah, dua protagonis ini aja ini seperti kita udah bayangin kayak gaya Agul yang emang rivalitasnya gede banget, atau kayak si kembar ya, si Katsumi Isami gitu ya, atau ini misalnya kayak Shu sama si Yuma aja deh ya, paling deket dah gitu ya. Nanti kan katanya nanti ada team up dari Ultraman Arc juga nanti ya katanya ya, dimana tuh mungkin entah dia pakai dimensi lain ya, soalnya katanya ada universe monster apa, universe meteor monster, universe meteor Ultraman katanya ya, yang nggak semuanya juga sih muncul ya. Jadi yang muncul-muncul ini ya antara Ultra Seven nanti yang katanya muncul di series, apakah usernya sama atau beda ya kan ya, apa cuman seatnya aja gitu ya, apa mungkin si Ultraman Max juga bisa lah gitu ya, karena kan Ultraman Max nanti 20 tahun ya kalau salah ya, 20 tahun anniversary kan ya, jadi itu kan habis Nexus kan si Ultraman Max gitu ya. Jadi kita tunggu aja ya teman, karena ini memang rumornya pun juga cukup banyak ya teman ya. Jadi mengenai tentang form armor change-nya dan juga semacamnya itu memang masih banyak sekali ya. Oke teman, itu dia pembahas kita untuk episode kali ini, dan wah cukup panjang ya teman ya. Jadi pastinya saya tidak akan bahas lagi ya teman untuk rumor untuk Ultraman Omega ini, karena memang udah mau deket-deket juga ya teman ya. Kita standby aja teman ya, entah Sabtu, Jumat, atau bahkan dalam waktu dekat ini ya teman ya. Biasanya kan sebenarnya itu selalu menempatkan di hal-hal atau hari yang tak terduga gitu ya. Jadi pastinya untuk teaser ataupun trailer dari Ultraman Omega ini ya kita patut nantikan ya teman ya, Ultraman ke-7 anyway ini semoga aja bisa memuaskan lah teman. Oke, sebelum bahas kita untuk next.